Halo everyone, kembali lagi di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Technical Odoo untuk pemula ya. Ini part ketiga. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat form view dan Kanban view di Odoo. Nah, pertama untuk membuat form view, kita akan buat form view dulu nih. Kita harus masuk ke menu action dulu ya di sini ya. Di Autodidak Purchase Action kemarin yang sudah kita buat action untuk form view-nya. Nanti kita copy yang atas saja. Oke, terus kita paste di bawahnya sini. Nah, ini kita ganti. Kalau tree view kemarin kan pembelian actions tree view ID, sekarang kita ganti form view ID seperti ini. Kita ganti form. Terus kemudian ER action act window-nya tetap ya, dia view. Sequence-nya karena yang satu dipakai oleh tree, kita akan pakai 2. Kemudian view mode-nya adalah form seperti ini. Nah, untuk view ID-nya kita kosongi dulu ya, karena kita belum buat, kita kosongi dulu, tapi kita sisakan nama modulnya karena nanti bakalan pakai nama modul di depannya, yaitu Autodidak Purchase. Tinggal nanti kita isi referensi dari form view ID yang kita buat setelah ini. Kemudian untuk act window ID-nya kita pakai referensinya sama, Autodidak Purchase, terus kita pakai action yang atas nih, purchase actions ID. Nah, kita copy paste di sini. Ini sudah benar ya. Kemudian kita lanjut ke bagian view XML-nya, yaitu Autodidak Purchase view ini. Terus kita buat record baru di sini untuk form view, yaitu record ya. Record. Oke, kemudian kita isikan ID-nya di sini, record ID. Kita buat ID untuk form view-nya, yaitu Autodidak Purchase form view ID. Atau kita mau samakan sama yang tree view ini ya, tapi nggak apa, tree view juga sama nih. Autodidak Purchase form view ID, ini tree view ID. Terus kemudian modelnya adalah ERUE view juga ya. Kita copy yang atas ini aja. Oke, kita paste di sini. Terus baru kita buat fieldnya. Fieldnya itu berisi yang pertama name-nya. Name seperti ini ya. Kemudian name-nya kita samakan sama ID-nya aja. Kita copy yang atas, kita paste ke bawah sini. Terus modelnya sama kayak yang atas nih ya, Autodidak Purchase. Kemudian untuk arc-nya sama juga, dia tipenya XML. Kita copy aja yang atas, di paste di bawah. Kemudian baru kita buat form di sini. Ini saya close dulu mungkin biar kelihatan ya. Saya besarkan. Ini untuk form view ya. Ini kita buat form. Terus di dalamnya kita buat header dulu yang pertama, header. Ini untuk mengisi header atas dari formnya sendiri. Kita isikan field name. Atasnya kita akan mau isi dengan status ya. Oke. Terus widgetnya kita buat status bar, nanti dia akan berbentuk status bar widgetnya. Slash penutup. Oke, di bawah header baru kita buat yang namanya sheet. Nah, seperti ini, kayak yang sheet di Excel ya. Kita di dalam sheetnya akan membuat 2 grup aja, jadi kita buat grup besarnya, grup 1 nih. Terus kita buat grup kecilnya adalah 2. Jadi nanti akan terbelah jadi 2, satu lar ini kanan dan kiri ya, biar gak kepanjangan ke bawah. Nah, di dalam grup ini, di grup yang pertama kita isi field name nya untuk mengisikan name yang ada di sini nanti. Oke, field name sama dengan berarti name ya, name, terus slash penutup. Habis itu grup yang kedua kita copy aja dari yang atas, kita paste yang ke bawah sini. Oke, sudah. Yang kedua ini kita isi dengan tanggal. Jadi yang kiri nanti adalah name, yang kanan adalah tanggal. Oke,
Oke, untuk form view sudah seperti ini ya. Kemudian ID-nya kita copy aja, baru kita pastekan ke yang action ini. Ini yang referensi view ID-nya kita pastekan di sini. Oke, sudah. Nah, kemudian karena kemarin kita sudah membuat statusnya adalah selection di model sini, kita akan membuat sedikit pengaturan di sini. Jadi ketika create data pertama, dia akan secara otomatis terdefault sebagai draft ya. Jadi kita di belakang sendiri ini kita kasih koma, terus kasih aja default sama dengan draft. Jadi nanti statusnya ketika kita buat pertama akan langsung menjadi draft. Nah, ini coba saya besarkan biar kelihatan. Kemudian karena kita sudah membuat penambahan di view atau di XML, kita wajib melakukan update di sini. Nah, untuk runningnya tinggal sama kayak kemarin, Python auto main bin main c auto underscore config, ini file config-nya, terus tinggal ditambah dengan main u ya. Main u itu untuk update, habis itu spasi nama modulnya, yaitu di sini modulnya autodidact purchase ya, makanya kita update autodidact underscore purchase seperti ini. Tinggal kita enter, terus kita lihat langsung di localhost-nya. Kemarin localhost 8087 ya. Oke, sudah. Nah, di sini ada error ya. Nah, kalau ada error ini bagus, tandanya kita harus belajar untuk error handling atau troubleshooting ya. Tinggal kita buka di file di servernya yang ada odolog-nya. Ini odolog ya. Tinggal kita klik kanan, terus kita keep base here. Kita lihat errornya di mana, yaitu tail mainf odo.log. Kita lihat lognya. Nah, di sini akan nampak nih errornya, yaitu di file id autodidact purchase modul kita views, terus autodidact purchase view.xml yang line 18 itu ada opening and ending yang mismatch atau yang enggak sesuai. Nah, di sini line 18 ya. Oh, ini ada openingnya tapi belum ada ending fieldnya, tag penutup field. Jadi kita tambahkan yang di bawah sini, tag penutup field. Nah, seperti ini. Kemudian kita update lagi. Tinggal update seperti tadi ya, main u. Kalau update main u terus nama modulnya. Kemudian kita langsung refresh di sini. Nah, ini kita buka lagi email sama passwordnya, openpg pwd ya. Oke, sudah. Nah, ini kita sudah masuk. Kalau kemarin kan form view-nya bawaan dari Odoo yang sederhana, sekarang kita create coba. Nah, ini form view-nya sudah beda ya. Kalau kemarin sederhana aja, sekarang sudah lebih tertata. Ini name-nya di grup sebelah kiri atau grup pertama, tanggalnya di grup kedua. Kemudian statusnya otomatis draft di sini. Ini adalah header, ini adalah sheet-nya. Nah, ini di sini ya, header-nya adalah status, sheet-nya adalah nama dan tanggal. Oke, coba kita isi aja di sini. Misalkan kita isi purchase 1. Tanggalnya kita pilih tanggal sekarang ya, 31 gitu. Kemudian kita save. Maka dia akan tersave secara otomatis dan kita lihat di pembelian. Nah, dia sudah masuk di sini. Nah, selanjutnya kita langsung saja untuk lanjut ke Kanban view ya. Kita kembali ke action lagi. Nah, ini kan form view-nya sequence kedua nih. Saya akan membuat Kanban view-nya nanti yang kedua, jadi ini kita ganti ke urutan ketiga dulu. Habis itu kita copy aja, copy yang atas, kita enter dulu. Oke, sudah, kita paste di sini. Tinggal kita ganti, umpamanya kita bikin pembelian Kanban view ID. ID-nya adalah Kanban view. Kanban, terus untuk IR action act window-nya tetap. Kemudian sequence-nya kita ganti ini ya. Ini adalah sequence kedua. Habis itu view mode-nya adalah Kanban tentunya. Kanban seperti ini. Kemudian referensinya kita kosongin dulu karena kita belum buat ya. Seperti biasa kita habis ini akan membuat Kanban-nya di view. Jadi kita kosongin dulu sampai sini. Cukup mencantumkan nama modulnya dulu aja. Kemudian act window ID-nya sama ya, actions ID. Kemudian langsung aja kita buat di view-nya untuk Kanban. Kita buat di bawahnya sini ya. Ini kita copy aja untuk recordnya biar gak capek-capek ngetik ya. Kita copy, terus kita taruh di bawahnya, kita paste nih di bawah. Kita besarkan dulu. Kita hapus untuk isinya.
Jadi tinggal yang pengaturan ini field-fieldnya dulu. Yang pertama ID tentu kita ganti dengan Kanban view ID ya. Formnya kita ganti dengan Kanban view ID. Kemudian modelnya tetap UI view. Terus namanya kita copy yang atas, kita paste untuk nama ID-nya. Kemudian modelnya masih tetap autodidact.purchase. Terus arc-nya tetap, type-nya adalah XML. Tinggal kita tulis isinya, yaitu Kanban seperti ini, kurung tutup. Terus kita isi fieldnya kita isi yang pertama adalah field name sama dengan name seperti ini. Terus kita copy aja. Kita akan membuat isinya adalah name terus tanggal sama status gitu ya. Kita copy 3 kali, ini isi tanggal, yang bawah isi status. Oke, sudah. Kemudian kita buat template-nya di sini seperti ini. Di dalam template kita isikan format Kanban-nya, yaitu T, terus T name-nya adalah Kanban box gitu ya. Kemudian di sini kurung tutup. Habis itu di dalamnya kita buat divisi div. Nah, di dalam div ini atribut kelasnya berarti T datar attf datar kelas. Nah, atribut kelasnya diisi OE Kanban global click ya. Jadi OE Kanban global click. Terus di dalamnya sini juga kita bikin div lagi. Di sini kita setting lagi kelasnya isi aja O underscore Kanban record top spasi MB16. Ini format kelasnya ya. Ini sudah otomatis dari Odoo, nanti kelasnya kita ambil kelas yang ini aja, tipe Kanban-nya. Kemudian di dalamnya kita akan membuat ukurannya tebal gini, strong. Habis itu di sini baru kita isi span. Nah, baru di dalamnya isinya apa? Misalkan saya isi dengan T terus T ESC ya, atau execute. Dia akan mengeksekusi value yang ada di record name, misalkan record.name value. Jadi yang ditampilkan adalah nilai dari record namanya. Oke, ini kurang slash ya, di sini slash. Nah, seperti itu. Kemudian kita copy aja yang ini ya. Kita copy, kita paste di bawahnya. Yang Kanban top ini kita copy sampai div di bawahnya ini kita paste. Nah, kita bikin yang bottom. Ini kita bikin Kanban record bottom ya. Nah, kalau bottom nggak usah kita kasih MB16. Kemudian baru kita isikan isinya kita nggak usah tebal aja, nggak usah pakai yang tebal. Kalau strong dia akan tebal nanti hurufnya. Nah, ini kita buat div seperti ini. Terus di dalamnya kita isi span-nya. Span kita copy yang atas aja biar gak kelamaan ngetik ya. Kita copy, kita paste di sini. Tinggal name-nya kita ganti dengan tanggal. Terus div-nya kita atur kelasnya. Kelas sama dengan kita kasih tampilan OE Kanban bottom left. Jadi dia akan ada di sisi kiri. Kemudian untuk yang kanan tinggal kita copy yang ini aja. Kita copy di bawahnya, tinggal kita ganti ininya. Ininya kita ganti right ya. Jadi OE underscore Kanban underscore bottom underscore right. Kemudian tanggalnya ini kita ganti dengan nilai yang ada di status. Seperti itu. Nah, kemudian tinggal ID yang ada di Kanban view ini jangan lupa di copy ya. Terus kita
taruh di actionsnya ya. Di sini kan kita sudah bikin referensi untuk Kanban view nih. Nah, tinggal kita paste di setelah nama modul dot baru ID Kanbannya. Kita paste. Oke, sudah. Kita save aja. Nah, sebelum kita running, kita harus membuat kelas Kanbannya dulu. Kita define kelasnya itu pakai kelas yang mana, yaitu kelas sama dengan o_kanban. Terus kita pakai yang mobile, jadi underscore mobile seperti ini. Nah, coba kita teliti lagi apakah ada yang kurang. Kita lihat lagi, ini Kanban kelas o_kanban mobile udah benar ini ya. Kanbannya udah, kelasnya udah kita tambahkan. Template, oh ini nampaknya templatenya kurang S ya teman-teman, harusnya templates. Nah, seperti ini. Ketika kita ngupdate di atas, yang bawah otomatis terupdate nih, templates kurang S ini ya. Oke, baiklah, setelah itu kita running aja di terminalnya. Seperti biasa ya, pakai menu ya untuk autodidact purchase ini ya, nama modulnya. Ini untuk mengupgrade. Nah, tinggal di enter aja. Setelah itu kita masuk lagi ke browser, terus kita refresh. Nah, ini sudah terupgrade atau terupdate ya. Kalau teman-teman nggak pakai menu, bisa kita run biasa, cuma harus upgrade manual lewat sini. Pakai apps ini, klik kiri yang pojok kiri ini, terus klik apps, terus di sini cari nama modulnya autodidact ya, autodidact purchase. Kita lihat. Nah, di sini ada titik 3 nih di sini. Kita perbesar dulu. Oke. Titik 3 di kanan ini kita klik, habis itu upgrade. Nah, ini sama dengan mengeksekusi menu nama modul yang ada di terminal ini. Ini sama aja, upgrade lewat situ atau lewat sini sama aja, cuma lebih praktis lewat terminal ini ya. Nah, habis itu tinggal kita lihat Kanbannya udah jadi apa belum. Nah, di pojok sebelah kanan ini ada yang namanya view Kanban di sini. Sebelahnya ada view list, ini view Kanban. Tinggal kita klik aja. Nah, ini Kanbannya sudah jadi ya. Yang topnya adalah name, namanya ini, nama dari fieldnya autodidact oke atau purchase 1 sesuai nama yang sudah kita input. Terus yang left, yang bottom left adalah tanggal, bottom right adalah draft atau statusnya. Jadi yang kiri tanggal, yang kanan status. Coba kita buat lagi. Misalkan ini purchase 2 gitu. Purchase 2 tanggalnya adalah tanggal besok ini, tanggal 1. Coba kita save. Oke, coba kita lihat pembelian. Nah, di sini kita lihat Kanbannya, maka dia sudah jadi nih, purchase 2, tanggal dan status. Oke, sampai di sini dulu untuk tutorial backend Odoo development untuk part 3 ini, yaitu tentang membuat form view sama Kanban view. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke part 4 ya besok. Dan jangan lupa saksikan updatean lain di channel Autodidact tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.